Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya kembali bisa menyapa Anda melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Anda menyisihkan makan malam Anda untuk sarapan keesokan harinya, supaya makanan itu tidak menjadi basi, maka pilihannya hanya ada dua. Anda harus memanaskannya sampai benar-benar panas, atau yang kedua, Anda harus mendinginkannya sampai benar-benar dingin. Makanan yang dibiarkan tidak panas atau tidak dingin, maka perlahan namun pasti dia akan menjadi basi. Dan kalau dia basi, saudara, maka tidak ada pilihan lain. Dia pasti akan dimuntahkan oleh orang yang mencoba untuk memakannya. Nah, saudaraku, di dalam kitab Wahyu 3 ayat 14-22 dikatakan di sana bahwa jemaat Laodikia mendapat teguran keras dari Tuhan sebab mereka digambarkan sebagai jemaat yang tidak panas dan tidak dingin. Ini menarik. Istilah yang dipakai di sana akrab dengan kita, saya kira dipakai istilah suam-suam kuku. Nah, saudaraku, yang dimaksudkan di sini adalah bahwa jemaat Laodikia ini sedang kehilangan fungsi mereka sebagai gereja yang kemudian membuat Tuhan digambarkan memuntahkan mereka dari persekutuan bersama dengan Tuhan. Jadi saudaraku, jemaat Laodikia ini ibarat makanan yang dibiarkan gitu ya, siang dan malam dibiarkan santai-santai, dibiarkan adem ayem, berada di atas meja makan tanpa dipanaskan atau didinginkan. Mereka hanya tergeletak di atas meja makan tanpa kejelasan untuk apa makanan itu ada di sana. Sehingga pelan-pelan dia hanya menunggu saat untuk berubah menjadi basi. Nah, saudara kasih Tuhan, saya kira bacaan leksionari kita hari ini menjadi pengingat yang baik bagi kita bersama di dalam fungsi kita sebagai gereja. Baik Anda dan saya sebagai pribadi maupun kita sebagai bagian dari komunitas gereja. Kita sungguh-sungguh sudah diajak, saudara, melalui bacaan ini. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menghayati? Dan apakah kita juga sudah sungguh-sungguh melakukan fungsi kita untuk menggarami dan menerangi lingkungan sekitar kita? Kita bukan hanya sekedar ada di sebuah lingkungan. Kita bukan hanya sekedar ada di sebuah tempat dan kita terjebak dalam zona nyaman. Melakukan kegiatan sehari-hari, kalau orang bilang business as usual, saudara. Yang penting saya mendapatkan penghidupan, yang penting saya bisa hidup nyaman dan saya terjebak di dalam zona nyaman saya. Ini yang menjadi persoalan bagi jemaat di Laodikia. Ibarat makanan, dia hanya tergeletak di atas meja makan tanpa dipanaskan atau tanpa didinginkan. Nah, identitas yang seperti ini perlahan-lahan mulai mengaburkan fungsi mereka dan mereka menjadi basi. Apakah kita juga menghayati hal yang sama? Ketika kita berada di pekerjaan kita, ketika kita berada di studi kita, ketika kita berada di tengah lingkungan gereja, di tengah masyarakat, dimanapun kita berada, apakah kita bukan hanya sudah menghayati peran kita untuk bukan hanya sekedar ada di sana, tetapi juga melakukan fungsi kita untuk menggarami dan menerangi lingkungan sekitar kita? Saudaraku, mari kita belajar untuk gelisah ketika kita berada dalam situasi yang suam-suam kuku. Istilah yang dipakai di dalam bacaan kita. Suam-suam kuku adalah situasi ketika kekristenan kita tidak dihayati dan tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Matius 5 ayat 13 mengatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Mari kita merefleksikannya. Salam.